materi pengenalan diri. Coba kalian potret di dalam diri kalian ada apa saja. Kamu di dalam diri kalian ada apa saja? Dengan keberanian percaya diri. Keberanian percaya diri. Terus Banyak sih. banyak. Wah, banyak kok. Kebenaran apa? Percaya diri, keberanian, terus penakut, minder, kreatif, yang bagus-bagus. kreatif. Bagus semua, punya umum. Ada yang jeleknya juga sih. Jeleknya apa? Ya, lemot. Bahasanya apa sih? Apa? Santai, terlalu santai. Santai. Oke, kamu? Percaya diri. Percaya diri. Terus lagi? Ya, berani. Berani. Terus? Lemot juga. Belajar bahasa Indonesia ya. Peribahasa. Tiada gading yang tak rata. Al insan makanul khoto wan manusia tempat salah dan lupa. Al insan nun sin ya. Itu huruf dari huruf apa? Nun sin ya, huruf apa? Jaya. Nasia. Nasia artinya apa? Lupa. Manusia itu tempatnya lupa. Dari huruf bahasanya saja sudah Lupa. makhluk lupa. Manusia. Itu namanya manusia. Kalau ada manusia nggak lupa, bukan manusia. Kalau ada manusia nggak salah, bukan manusia. Karena sudah jelas jalannya al insanu makanul khata wa khairul khata atau wa Manusia tempat salah dan bertobat. Kalau salah ya bertobat, perbaikan, perubahan, terus perubahan. Makanya kalian tuh adalah agen of change, agen perubahan, agen manusia, perubahan manusia. Nah, kembali ke self apa kalau pengenalan diri? Self introducing. Self self understanding ya. Self understanding, pengenalan diri, pemahaman diri. Nah, di dalam diri itu ada 3 komponen utama. Coba kalian renungkan. Yang pertama namanya intelligence question. Intelligence, IQ. Paham IQ? Akal. Kepintaran, kecerdasan. IQ ya. Yang pertama, komponen pertama, IQ-nya berapa? Kalau ditanya begitu kan, betul nggak? Dan IQ itu secara riset dari para pakar hanya 10% menentukan keberhasilan orang. 10%, sehebat apapun, sepintar apapun dia akan menentukan kesuksesan dan keberhasilan dia. Mau bukti? Mau buktinya? Kalian ke penjara Guntur, penjara polisi militer. Di sana itu banyak ditahan koruptor, dari profesor, doktor, kiai, ulama, pakar, para ahli yang ditangkap karena korupsi. Pinter nggak dia? Pinter, profesor, anggota DPR, bupati, gubernur. Pinter nggak? Pinter. Gagal nggak dari seorang? Reputasinya hancur nggak? Hancur. Tapi bangga. Ya bangga, yang bangga dia sendiri. Padahal keluarganya malu sekali, betul nggak? Betul. Angelina Sonda, anggota DPR, 10 tahun di penjara. Dia baru mau keluar, orang tuanya malu sekali. Anaknya ditangkap KPK, istrinya, anaknya malu. Nah, artinya riset membuktikan bahwa IQ hanya 10% keberhasilan kesuksesan seorang.
Lalu yang 30%, yang 20%, 10%, 20, yang 20% apa? Emosional quotient. IQ. Tadi IQ, sekarang IQ. Emosional. Apa itu? Kecerdasan emosi. Lebih tinggi dibanding. Artinya seorang jadi pemimpin harus bisa mengelola emosi, self control. Kapan harus marah, kapan harus sabar, kapan harus dilepas, itu harus bisa. Paham? Ya. Nah, itu kalian harus memiliki itu, kecerdasan emosi. Latihannya dengan puasa, betul nggak? Sabar, nahan. Puasa kan menahan. Iya. Soma ya sumu, soman, wawa imun, wadaka apa? Wadaka Mansumun. Terus wah, luar biasa. Itu mahasiswa, wah ini Pak Haji, mahasiswa semester 1 itu nahwu masdarnya cakep banget ya. Itu ada keilmuan itu. Nah, itu kekuatan kalian, keilmuan itu kekuatan PTDI-nya ya, tradisi keilmuan itu kalian pegang, kalian jual kemana-mana. Tadi pagi saya dengar imam kita, sempat bahasanya mantap sekali ya, Mas Saiful. Wah, banyak yang bacaan gue canggih-canggih. Itu bagus itu. Ada pertanyaan nggak yang semalam? Sebelum dilanjut, ini sebenarnya ada pelengkap dari yang semalam. Banyak Pak. Banyak ya? Ya, apa? Kalau dari saya. Ya, perkenalkan namanya siapa? Nanti Diri duduk. duduk boleh nggak apa-apa. Kenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Saya ingin bertanya tentang ketidakpahaman saya dalam komunikasi yang semalam yang Bapak jelaskan. Tentang komunikasi secara individual itu ketika kita berpapasan dengan orang, bagaimana cara kita mengenal orang itu, karakteristiknya bagaimana, dan bagaimana kita menyikapinya, dan bagaimana ketika kita mempunyai sikap selalu meremehkan orang lain. Kitanya ke orang. Ya. Oke. Ketika kita melihat orang lain, kita selalu Dia lebih rendah dari kita. Oke. Mungkin itu saja yang ingin ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan ya. Ada lagi? Satu dulu ya. Ada lagi yang lain? Dua pertanyaan lagi ya. Dua pertanyaan lagi nanti untuk akhwat juga sama. Jadi gini teman-teman semua, ketika berhadapan dengan orang ya, kita akan berhadapan dengan namanya karakter, namanya sifat, perilaku gitu kan. Dengan dasar itulah, ini semalam masuk ke materi namanya human skill. Kita punya skill ketika berhadapan dengan orang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ya, sehingga kepentingannya apa? Ketika kita memimpin, kita akan memimpin dengan mudah. Ya, karena hubungan kita baik. Ya, terus kalau misalnya kita punya kepentingan, misalnya nanti punya bisnis ya, dalam deal-deal proyek, kalau kita deket itu akan mudah di dalam bisnisnya itu tadi. Maka human skill itu sangat penting. Nah, di dalam human skill itu kita akan menganalisa, mengobservasi ya, bagaimana karakter seseorang itu. Sebenarnya gampang. Pertama dilihat dari bahasa yang dia gunakan. Predikat. Tahu predikat? Subjek, predikat dan objek. Subjek, predikat dan objek. Jadi predikatnya itu gimana? Kan semalam itu kan kita dikenalkan dengan karakter namanya dominan, influence, steady dan compliant. Ya kan? Orang dominan itu bahasa yang digunakan adalah intinya adalah gini. Nah, itu orang dominan. Terus hasil akhirnya apa? Itu dominan. Itu orang dominan. Maksudnya mendominasi di atas orang lain. Itu karakter dominan. Terus apalagi dia langsung direct ngomong gitu. Maksudnya itu langsung to the point. Itu orang dominan. Cara ngatasinnya gimana? Maksudnya ini kan untuk mengetahui ya, sekaligus cara mengatasinya, gitu ya. Kalau kita bertemu dengan orang dominan, jadi kalau ngomong itu ya to the point. To the point aja kalau ngobrol sama dia. Jadi nggak usah bertele-tele, ngalur ngidul, panjang, lebar, kali tinggi, luas, nggak usah. Ini to the point ngomong. Jadi kita pertama harus observasi dulu, lihat orangnya gitu kan, dari bahasanya. Pertama dari bahasa itu tadi. Dari bahasa sehari, predikat gitu kan.
intinya, hasilnya gitu kan. Itu orang dominan. Yang kedua adalah orang influen. Ini teman-teman harus membiasakan dengan bahasa Inggris juga ya. Maksudnya istilah-istilah ini nanti mungkin ini terdengar asing ya karena teman-teman baru semester 1 gitu atau mungkin SMA juga. Tapi yakin ini istilah-istilah ini akan dipakai nanti. Jadi teman-teman harus membiasakan gitu ya, membiasakan untuk mengenal. Ini kan proses pengenalan ya. Pengenalan mungkin semalam itu bahasa-bahasanya mungkin terdengar asing, tapi saya yakin itu sangat dibutuhkan. Diendapkan, difahami, dipelajari ulang itu. Oke. Sekarang yang mendengarkan suara saya, saya ingin mengajak Anda untuk menghitung dari 1 sampai 10 bahwa setiap hitungan membuat diri Anda semakin rileks, semakin nyaman. Tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. 1. Fokuskan dengan diri Anda. Ya, abaikan suara-suara di sini. Setiap suara membuat diri Anda semakin rileks, semakin nyaman. 2. Bagus sekali. Kemudian 3, rasakan mata Anda semakin berat sekali, pundak Anda semakin berat sekali, tangan Anda semakin berat sekali, tubuh Anda semakin rileks, semakin santai sekali. 4, bagus sekali, nyamankan diri Anda. 5, rasakan atas lelah-lelah capek yang sudah Anda jalani. Sekarang waktunya untuk istirahat sejenak. 6, bagus sekali. 7, 8, 9, bagus sekali. 10, rasakan diri Anda semakin rileks, semakin nyaman sekali. Yang mendengarkan suara saya sekarang Anda bayangkan, visualisasikan Anda berada pada suatu tempat yang begitu nyaman sekali. Bisa sebuah tempat yang begitu hijau, tempat yang begitu asri sekali, dan Anda melihat pemandangan sejauh mata memandang. Anda melihat betapa. Coba? Oh, Hikmah coba maju ke depan sini. Ya, Hikmah maju ke depan. Terus sama temannya maju ke depan. Ya, ini karena udah sehat semua. Silakan Hikmah sama temannya maju ke depan. Isinya apa? Ya udah, kalau mau duduk situ silakan. Isinya apa? Enggak apa-apa. Dibacain. Silakan dibaca. Sampel. Ya silakan diisi. Dibaca. Ya. Isinya, Dear Hikmah, thank you for everything. I love you. Terus. Bahasa Inggris. Kayak gitu. Oke. Ya. Enggak apa-apa, baca. Ya, dibaca aja nggak Saya apa-apa. bacain. Tulisannya apa lah? I love you, longing with you, katanya. Salam santuy. Lala, harus bareng-bareng wisudanya. Wah, oke, tepuk tangan. Silakan dipeluk temannya ya. Ya, laki-laki yang laki-laki. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Silakan. Di situ aja. Ya, baca. Ya, di situ aja. Berdiri. Ya, baca coba. Ya. Jadi dia ada yang ngirim surat ke saya. Iya. Terima kasih Bang Adin karena kau sudah menemaniku di saat saya sudah maupun senang. Terima kasih sudah bahagia bareng bersama. Iya. Siapa yang ngirim? Siapa yang ngirim? No name, oh ya udah. Terus apalagi yang satu lagi? Ada 4 nih. Banyak banget. Isinya apa? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sahabatku Adi, terima kasih banyak. Sukses selalu, brother. Nah, terus apa baca lagi apa lagi? Oh, udah 2 ya. Oke, Mas siapa? Ah, belum. Yang dapat udah dapat belum? Yang dapat tukeran siapa? Isinya apa? Isinya apa? Coba. Rehan dapat nggak? Coba baca. Iya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Nova, terima kasih wahai sahabatku. Kau selalu menyemangatiku ketika aku mengeluh dan kau selalu untuk senantiasa Cie. Dipeluk sahabatnya dipeluk. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Itu kalau perlu dilaminating ya, silakan buat jadi gini. Lu tukeran lagi dia. Oke, silakan terakhir berdiri teman-teman ya. Terakhir silakan mohon izin berdiri. Ini waktunya 3 menit lagi. Berdiri ya. Ini momen malam misalnya, entah apa. Besok ketawa aja, senyum aja. Kayak nggak ada masalah apa-apa. Ya masalah itu kan bukan nama teman-teman di sini. Sama orang lain gitu, masalah pribadi, masa dibawa-bawa sih. Teman-teman maaf ya kalau saya moodnya agak nggak enak, soalnya saya ada masalah sama pacar saya. Kan nggak mungkin orang peduli, ya nggak? Siapa yang mau tahu gitu? Nggak ada urusan gitu. Nah kalian harus seperti itu, membedakan masalah, jangan dicampur aduk. Itu orang profesional. Saya pengen teman-teman semua ini lulus dari PTDI itu jadi orang yang profesional, tahu membedakan masalah. Bukan campur aduk masalah itu, jangan seperti itu. Nanti kelihatan cetak-cetakan yang habis LKM sama enggak ketahuan. Udah mulai kelihatan pemikirannya lebih dewasa apa enggak. Nah, seperti itu. Ini kalau di sini rata-rata semester berapa berarti? 1 ya? Yang 3 ada nggak? Ada juga, berapa orang? 3, angkat cuma. Sedikit ya, rata-rata semester 1 ya? 5 nggak ada? Ada juga? yang pesertanya? Nggak ada ya, 5 berarti udah senat ya, mereka udah senat. Nah kayak di sini posisi kalian ini senat ini di sini istilahnya membimbing kalian, ya istilahnya di sini kalian ikut aturan senat, kasih aturan bagaimana ikutin aja. Karena memang ini programnya senat yang berhak mengatur kalian dan itu amanah dari saya dan Pak Arif juga. Tapi selesai dari sini semuanya adalah teman kalian, senior kalian tuh juga pembimbing kalian. Kalian butuh apa-apa kalian ngobrol sama senatnya, diskusi sama senatnya. Senatnya bikin acara kalian dukung acaranya. Senat bikin acara itu yuk, datang. Harus begitu. Karena kita sukses itu kalau kita bersama, bukan sendiri-sendiri. Itu pesan saya. Nggak bisa kita bakal bagus kalau kita sendiri. Mau siapa misalnya? Kamu siapa namanya? Apa? Maya. Misalnya Maya masih bisa berprestasi lah gitu kan. Terus kita aminin ya, kita aminin kan. Terus dia tiba-tiba bikin acara lah, dia tampil. Misalnya dia mau tampil apalah, baca puisi misalnya atau apa. Nggak ada yang nonton jadi keren kan? Enggak kan? Walaupun pinter nih, jago puisinya, luar biasa, dramatisirnya bagus banget ini. Nggak ada yang nonton, sukses nggak acaranya? Enggak, yang bikin sukses ya kalian itu, yang hadir gitu. Sukses atau enggaknya itu tadi, respon teman-temannya gimana nih waktu dia tampil, menarik nggak? Coba. Gitu, mau kita pinter kayak apa, nggak ada orang yang lihat ya percuma gitulah. Namanya public speaking tuh harus ada publiknya istilah gitu. Makanya kalau senat bikin acara ikut gitu, karena kalian dapat ilmu, kalian juga dukung acara itu sukses gitu loh. Nah programnya jalan gitu, artinya kita semua mahasiswa bagus gitu. Apalagi tugas saya membimbing mahasiswa nih harus hidup. Kalian kalau punya ide kegiatan sampaikan ke senatnya. Kalau senatnya nggak respon boleh ke saya, nggak apa-apa. Bu, izin saya mau punya ide begini, nggak apa-apa, saya terbuka orangnya. Daripada kalian benar-benar ditahan mas senatnya ya, mending ke saya nggak apa-apa. Tapi dengan jalur sudah sampai ke senat nggak direspon, itu syaratnya maksudnya. Jadi jangan melangkahi senatnya yang lapor ke saya, gitu ya. Jadi kita sama-sama ini itu, maksudnya. Oh, terus? Oh, lagi itu dulu ya. Iya, jadi itu makanya maksudnya seperti itu jadinya ya. Kalian harus sama-sama kerjasama. Jadi harus bisa bedain masalah.
Jangan dicampur aduk. Pernah ada yang ngerasa gitu nggak dicampur aduk masalah? Ada. Merasa kayak gitu. Contohnya apa? Ada yang bisa cerita nggak? Contoh kasus. Sebelum ke materi. Ini mau untuk membenahi pemikiran kalian. Ada yang bisa cerita nggak? Coba, siapa yang mau cerita? Nggak apa-apa. Ini sharing sama teman-teman namanya. Bukan ini, gini ajang berani public speaking saya suruh makanya harus ada yang ngomong. Kamu bisa cerita contohnya coba. Misalnya apa misalnya? Atau bukan kamu orang lain nggak apa-apa diceritain. Ada gimana misalnya? Pernah ngelihat contoh orang kayak gimana? Campur dia kalau lihat campur aduk jadi cintaan gitu. Akhirnya efeknya apa? Enggak ada dan keluarnya jadinya ya gitu. Moodnya aja berubah ya? Bikin mood-moodan kan orangnya kan? Nah kalau ngelihat orang mood-moodan tuh berarti nggak bisa mencampur adukan masalah. Ntar ya, lihat dulu mood saya lagi enak apa enggak, baru kita selesaikan masalahnya. Lah gimana? Coba kalau kayak gitu gimana? Selesai nggak masalahnya? Enggak, ngikutin mood orang emang kita bisa ngikutin. Sedangkan waktu terus berjalan. Coba, kalau orang profesional nggak begitu. Gitu ya udah. Oh saya lagi ngamut, gimana cara smooth nyelesain ini? Justru gitu kalau orang profesional itu gimana? Ngatur dirinya sendiri, bukan dia diatur sama dirinya. Nah itu kebalik. Jadi kalian jangan seperti itu. Nah kayak ini masalah pribadi kita lihat nih. Dari masalah pribadi kalian masing-masing coba dilihat. Dari masalah yang kita lagi hadapi, kita alami itu benar-benar masalah nggak? Atau jangan cuma perasaan doang? Misalnya ya ada temennya mukanya nggak enak banget nih kayaknya hari ini, kayaknya dia marah sama gue deh, gitu kan? Kayaknya marah nih, kan suka gitu kan? Kayaknya dia nggak suka sama gue deh, gini-gini. Itu tuh kok juteknya ke gue doang ya? Ternyata enggak, bukan itu masalahnya. Oh enggak, karena dia abis berantem sama ini, orangnya mut-mutan, kita kena efek. Padahal nggak marah sama kita, misalnya gitu loh. Ini duga-dugaan doang, apa memang masalah sih? Gitu. Atau misalnya ada orang sering ngusik kita, kan suka ada ya orangnya. Kayaknya jahil sama kita, ngisengin terus, ngerjain apalah, kita dikerjain. Udah kita kerjain tugas kita diumpetin, misalnya gitu kan. Kok disumputin sini? Kita dijelek-jelekin ke dosen, misalnya gitu kan. Apa? Nah itu dicerna, ini masalah bener, masalah enggak? Kalau kira-kira gara-gara dia bersikap kayak gitu, nilai kita jadi jelek, dosen jadi nilai kita negatif, padahal kita nggak negatif, harus diselesaikan. Tapi kalau cuman ngejek-ngejek gitu kan ya ibaratnya ya, nggak penting lah yang dia lakuin itu. Allah nggak ngaruh sama nilai gue, tinggalin aja. Ya nggak, cuekin aja, capek sendiri. Kan gitu. Tapi kalau misalnya gara-gara dia nih, pengaruh nih, aku jadi dianggap jelek sama teman-teman aku ini. Perlu dikelirkan caranya bagaimana. Nah itu kayak gitu. Jadi pilah masalahnya gitu, dipilah masalahnya. Pasti ada kan kayak gitu, pernah ngalamin kan? Namanya orang ada aja gitu yang namanya ganggu kita. Karena nggak mungkin di sekitar kita tuh baik semua sama kita. Gitu. Pasti ada yang kurang suka, kurang ini. Nah itu menanggapinya gimana supaya jangan mengganggu konsentrasi kita. Intinya gitu. Ya udah itu biarin aja. Nggak masalah, tunjukkan yang terbaik aja udah, biarin aja gitu. Nanti juga terjawab sendiri gitu. Nah, terus masalah tersebut berpeluang memberikan keuntungan nggak? Kalau nggak nguntungin nggak usah diselesain, ngapain gitu kan? Misalnya nih harus ribut nih sama orang, gontok-gontokan, ayo debat gitu. Tapi habis itu abis menang ada untungnya nggak? Nggak ada, cuma capek doang batin ya kan? Capek, tinggalin aja, suruh berantem sama tembok dia. Ya kan? Ya udah senang ngomong sendirilah, capek, tinggalin. Nanti juga capek sendiri, nggak ada yang ngeladenin. Ya kan? Kecuali setelah kita berantem nih sama dia, oh kita keuntungan, oh kita nilainya jadi bagus, oh dosen jadi tahu kita kualitasnya bagus karena berdebat gitu kan, karena kita debat kelas nih gini-gini, bagus itu, ya nggak apa-apa, karena poinnya positif buat kita dan nilainya, apalagi misalnya kita di profesional misalnya dengan kita ngeladenin orang yang gak jelas, oh kita malah naik jabatan misalnya, oh kita gini malah kita dikasih kesempatan pekerjaan apa, nggak apa-apa, harus diselesaikan gitu, ladenin aja. Tapi kalau misalnya nggak, udah biarin aja, urusan dia sendirilah gitu. Nah seperti itu. Terus masalah ini penting nggak buat diselesaikan? Apa enggak tadi itu? Kira-kira penting nggak ke kita? Kalau nggak penting, orang itu nggak penting buat kita, nggak usah nyapain diri lah, energinya tuh habis sama yang nggak penting tuh nggak usah gitu. Tapi kalau itu penting selesaikan gitu. Orang ini penting, sahabat kita nih, kalau nggak diinin, nggak diemong-emong nih, berantem nih kita nih, masih kita butuh sama sahabat kita, ya udah selesain walaupun harus mengalah gitu istilahnya ya. Bagaimana penyelesaiannya tengah-tengahnya istilah gitu. Tapi kalau ya udahlah, nggak berteman sama dia nggak ada masalah, ya udah nggak usah dipeduliin gitu loh. Kalau udah terlalu parah ya gitu, oh udah biarin aja.
gitu. Karena jangan bikin pusing sendiri dengan hal yang nggak perlu gitu. Nah terus masalah tersebut bisa diselesaikan sendiri apa butuh orang juga buat nyelesain. Kadang-kadang kita namanya manusia, kita nggak hebat sendiri, perlu diskusi sama orang kan. Oh ini kalau kayak gini bagusnya gimana, minta masukan sama orang tua. Oh minta masukan sama teman. Oh temanku kayaknya jago nih kalau buat masalah kayak gini, diskusi sama dia. Nah, diskusiin gimana ya penyelesaiannya, bagusnya gimana. Nah kayak gitu. Jadi kita harus bisa milah-milah ini ya teman-teman gitu, harus tahu mana yang penting mana yang enggak, pilihlah masalahnya gitu. Jadi jangan sampai masalah dicampur aduk, yang nggak penting diurusin, yang penting nggak diurusin nih, sering kayak begitu nih. Hati-hati juga. Tadi. Nah itu jangan sampai seperti itu ya gitu. Sering nggak ada masalah begitu? Banyak ya yang mau enak sendiri. Sering ya kan? Yang lainnya capek dia santai. Alah gue nggak suka itu. Ya udah yang lain aja. Terus disuruh nggak mau ya kan? Inisiatif enggak lah itu. Gimana ngerangkulnya orang-orang yang seperti itu? Nah itu jadi PR-nya ketua kan. Nah terus apa lagi? Tantangan egois. Ada nggak ketua yang egois? Merasa paling benar sendiri? Ada. Di sini ada nggak? Di antara ketuanya ada nggak? Ayo, nggak apa-apa nih jadi ketahuan. Ada nggak dari ketuanya yang egois? Egois nggak ini? Siapa namanya? Siapa? Doni. Gimana menurut teman-temannya? Bagus. Nanti di belakang beda ya. Ini leadershipnya semuanya dinilai loh nanti di sini sama panitia. Nah, jadi kalian harus nunjukin leadershipnya di sini. Ketua bagaimana? Tapi bukan berarti cuma ketua yang harus mikirin buat dinilai, semua dinilai kok. Jangan-jangan yang majunya nggak sendiri, berkelompok semua. Nanti yang presentasi nggak sendiri ya, bagi tugas. Kasih penampilan terbaik, maju ke depan, nanti yang ngejelasin itu. Nanti kan bisa saling nambahin di depan, ya waktu 3 menit. Gantian ya jelasinnya. Dari pemetaannya gimana, nanti solusinya siapa yang jelasin? Soalnya saya ngejelasin. Oke, jadi belajar ngomong semuanya, latihan ngomong. Penyebab masalahnya ini yang jelasin. Ya. Salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menyelesaikan masalah, yaitu apabila ada salah satu anggota organisasi ada yang tidak menyelesaikan tugasnya karena ada keperluan keluarga mendesak, tugas tersebut sangat penting dan berdampak besar pada acara organisasi. Apa yang kamu lakukan? Jadi yang kami lakukan adalah ketika saya menjadi ketua, saya harus mengambil alih tugas anggota yang tidak bisa hadir karena uzur, misalnya alasan keperluan keluarga mendesak. Dan jawaban keduanya adalah ketua harus mengumpulkan semua anggotanya dan membicarakan bahwa ada satu anggota yang tidak bisa hadir, misalnya si Rifki yang nggak hadir gitu. Rifki nggak hadir karena ada acara keluarga yang mendesak. Jadi saya mengumpulkan anggota dan bilang kepada mereka bahwa Rifki itu nggak bisa hadir. Dan saya membicarakan siapa yang mengambil alih tugas si Rifki ini kan, karena cuma menghandle, karena kan cuma satu orang aja, jadi kan bisa bisa diambil tugasnya. Jadi itu aja sih. Pemetaan masalahnya ada nggak? Pemetaan masalahnya. Nah, kira-kira dia ada masalah keluarga tuh penting atau enggak, itu kamu harus bisa pemetaan masalahnya. Karena kan ditulis di situnya keluarga mendesak, Bu. Jadi ini kira-kira mendesak itu penting atau enggak? Kan kita belum tahu nih, mendesak kan versi orang. Nah, kira-kira menurut kamu yang mendesak yang diizinkan oleh organisasi apa aja? Nah, itu pemetaannya. Misalnya ada kematian keluarga gitu, Bu. Terus ada tambahan dari saya. Keluarga yang mendesak, contohnya ada pernikahan atau ya tadi kematian, itu kan harus kita utamakan gitu. Masa kita mengutamakan organisasi, kita harus mengutamakan keluarga kita dahulu. Kan dimana ada firman Allah, kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi sebelum diri kita baru keluarga kita. Jadi sepenting-pentingnya organisasi, kalau misalnya keluarga lebih penting, itu harus diutamakan, Bu.
dibandingkan organisasi. Mendesak itu yang boleh diizinkan kalau ada kematian dan pernikahan. Iya. Kalau ada yang sakit? Kalau yang sakit misalnya orang tua atau enggak ya masih sekeluarga ya bisa itu izin, saling mengerti, saling memahami antara Mengerti anggotanya juga gitu. Sakit yang seperti apa yang diizinkan? Sakit yang nggak bisa jalan, Bu. Berat ya? Iya, yang berat. Oke. Jadi- Kalau masih sakit-sakit ringan diizinin nggak? Sakit-sakit ringan kalau ya seenggaknya kan di ketua juga pasti kan ada persiapan juga, Bu, ada kayak bawa obat-obatan kan kalau ketuanya pengertian. Kan ini keluarganya yang sakit. Oh, kan kau kira anggotanya yang sakit. Enggak, kan ini keluarganya. Oh, keluarganya yang sakit. Oh, keluarganya yang sakit mendingan ya masuk aja, untuk apa dia diem di rumah kan? Ya pasti ya. bantuin adek ini. Pasti masih ada adenya kan. Oke, solusinya berarti tadi dari kamu mengambil alih. Mengambil alih ketuanya, Bu. Karena kan cuma satu orang doang kan di situ. Tulisannya Yang satu ngerjain anggota. Harus ketua apa anggota Nah, yang lain? solusi pertama itu ketua harus ambil alih, Bu. Dan solusi keduanya ketua mendiskusikan bahwa ada satu anggotanya yang nggak hadir, jadi mengasih ke yang lain supaya bisa handle gitu tugasnya. Sebenarnya itu harus intinya. tetap berjalan ya. Intinya harus tetap berjalan, emang itu harus tetap berjalan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Teman-teman kasih nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senggol, sedikit senggol, Soalnya, salah satu anggota organisasimu ada yang tidak bisa menyelesaikan tugas. Anggotanya kalau jika ada yang tidak masuk karena ada acara keluarga mendesak, kita lihat dulu masalahnya apa dulu, problemnya. Kalau seandainya salah satu anggota itu tidak bisa masuk karena ada kematian, orang tuanya meninggal, mungkin kita bisa mengizinkan. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Iya, nomor 2. Sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan salah satu anggota organisasi ada yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, jadi kita sebagai ketua wajib menegurnya. Karena kalau kepentingan pribadi itu dilihat dulu kepentingan pribadi seperti apa gitu. Kita analisis dulu permasalahannya. Kalau seandainya masih bisa didiskusikan, kita selesaikan secara diskusi. Nah, karena kan kalau organisasi itu kan udah terbentuk, udah ada bagian-bagiannya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Jadi sebagai anggota itu harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Jadi kalau memang dia termasuk anggota senat, sudah punya komitmen, harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya gitu. Jadi kalau menurut saya dicari dulu jalan keluarnya, didiskusikan dulu gitu. Masalah pribadinya seperti apa. Kalau misalkan masih bisa ditanganin secara bersama, lebih baik diselesaikan aja. Kalau memang enggak terlalu penting masalah pribadi, lebih harus mengorbankan organisasi kan itu memang sudah terbentuk dan dia kan sudah terpilih menjadi anggota. Jadi dia harus memprioritaskan mana yang lebih penting gitu. Kalau menurut saya ditegur lah. Kalau masih bisa di jalan keluarnya, iya. Solusi itu pemetaan masalahnya dilihat dulu. Itu dilihat dulu masalah pribadi itu masalah seperti apa. Kalau bisa dianalisis, diselesaikan secara diskusi yang kita korbankan, kalau memang bisa dikorbankan, karena kan dia udah terpilih menjadi anggota satu. Pertanyaannya, salah satu anggota organisasimu ada yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya karena keperluan pribadinya. Sedangkan tugas tersebut sangat penting dan berdampak pada acara organisasi. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama, ketua meminta penjelasan kepada anggota yang bersangkutan terkait dengan keperluan pribadinya dan menyatakan kontribusi apa yang dia berikan untuk acara tersebut. Yang kedua, anggota organisasi yang lain mulai bergerak mengambil peran sambil ketua memikirkan beberapa planning lainnya. Pemetaan masalahnya belum, langsung solusi itu. Kalau ada yang gitu, tadi kayak saya bilang kan, ini sama ya, masalah pribadi kan? Iya. Nah, cara pemetaannya gimana? Ini masalah pribadi penting enggak? Apa biasanya mana yang pribadi yang urgent, mana yang enggak kan gitu? Ini yang pertama Bu tadi.
Jika anggotanya meminta izin, maka ketuanya meminta penjelasan kepada anggota yang bersangkutan bahwasanya urusan pribadinya itu benar-benar penting atau tidak. Nah, jika penting, mungkin dia harus menyatakan kontribusi apa yang dia berikan kepada acara tersebut. Yang ketiga, ketua langsung mengambil tindakan agar acara tetap bisa berlangsung. Apa mengambil tindakan agar bisa berlangsung? Iya. Dengan cara mengambil keputusannya, ketua mengambil keputusan. Apakah seperti apa? Misalnya ada anggota ini penting untuk acara itu, terus ketua mengambil keputusan apa supaya tetap berjalan? Misalkan urusan pribadinya itu benar-benar penting atau enggak, misalkan enggak terlalu penting urusan pribadinya, diusahakan tetap berkontribusi gitu. Atau kalau misalkan urusan pribadinya penting, anggota lainnya membagi-bagi tugas untuk tetap bisa berjalan. Ya. Oke. Ada tambahan lagi nggak solusi yang lain? Mungkin kalau misalnya ada dalam sebuah anggota, ketika anggota itu memiliki peranan penting, mungkin ketua atau anggota lainnya bisa menanyakan sudah sampai tahap mana beliau mengerjakan bagian yang menjadi bagian tugasnya, dan apa yang kita tutupi gitu, apa yang bisa kita bantu untuk mengurangi hal tersebut. Namun jika memang ternyata keperluannya itu kan, kalau tadi keperluannya pribadi, jika memang sampai sampai hari H atau sudah diklarifikasi oleh ketua, ternyata dia juga tidak menampakkan diri atau misalnya tidak juga mau memberikan jawaban yang pasti, atau sampai misal dia tidak hadir, maka lebih kepadanya ketua harus langsung mengambil tindakan bahwa keputusan apa yang tepat untuk tetap agar acara ini tetap berjalan. Itu sih. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Berapa nilainya? Sambil dilihat pembagian tugas di depan ya. Siapa kalau yang dominan sendiri berarti nilainya kurang. Kalau yang lebih banyak bagi tugas di depan berarti lebih bagus pembagian tugasnya. Jadi usahain ya. Sambil kita jalan. Udah kasih nilai kan tadi? Kelompok kita udah. Belum. Digumul lagi siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 3 menyampaikan atau menjabarkan hasil diskusi kami mengenai kasus nomor 3. Ketika kamu menyelenggarakan event besar, perlu bekerja sama dengan beberapa mitra di luar organisasimu. Mendadak ada masalah dengan event tersebut sehingga terpaksa mengganti hari pelaksanaan event. Bagaimana menjaga hubungan dengan mitra kerjasama agar mereka tidak kecewa dan tetap mau bekerja sama? Oke, sebelum kita menentukan masalah, menentukan pemecahan masalah, maka kita mengidentifikasi masalah tersebut. Apa masalah yang muncul di kasus ini, yaitu pergantian hari dalam deadline acara sehingga mitra kerjasama tidak kecewa terhadap pergantian hari tersebut. Lalu, mengapa acara tersebut bisa gagal atau diundur harinya? Kelompok kami sepakat untuk menentukan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam penundaan acara ini, yaitu yang pertama, event besar bisa gagal terlaksana atau tertunda karena kebijakan pemerintahan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan juga salah satu lagi kemungkinan terbesar acara bisa diundur atau diganti, yaitu adanya bencana alam yang tidak bisa diperkirakan.
Lantas jalan keluarnya apa? Ketika kita sedang mengadakan acara, terus acara itu gagal, ditunda atau diundur harinya, lantas kita telah melaksanakan kerjasama dengan mitra, maka kita wajib mendatanginya serta mengkonfirmasikan mitra yang bersangkutan bahwa acara atau event tersebut diundur karena kondisi yang mendesak, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dadakan, yaitu